Kemacetan parah hingga 3 km terjadi saat jam berangkat kerja di sepanjang Pesing, Jakarta Barat. Kemacetan terjadi akibat truk patah as roda hingga menutup jalan tepat di jalan masuk flyover Pesing. Kemacetan parah mengular hingga sepanjang 3 km saat jam berangkat kerja tadi pagi di kawasan Jalan Pesing, Cengkareng, Jakarta Barat. Ribuan kendaraan roda 2 dan 4 tak bisa bergerak dan terjebak dalam kemacetan parah. Video kemacetan ini pun viral. Kemacetan ini terjadi akibat adanya truk yang mengalami patah as roda tepat di jalan masuk flyover Pesing. Bahkan truk menutup seluruh badan jalan menuju arah Grogol sehingga kendaraan tidak bisa melintas. Sementara sejumlah petugas sudah berada di lokasi untuk melakukan evakuasi truk agar jalan bisa kembali digunakan. Sementara itu, petugas kepolisian juga disiagakan di lokasi untuk mengatur lalu lintas agar kemacetan tidak semakin parah hingga siang ini. Pengguna jalan pun disarankan untuk mencari alternatif lain agar tidak terjebak dalam kemacetan parah. Tim Liputan iNews melaporkan. Saat berdesakan, tiba-tiba ratusan penumpang KRL panik usai mencium bau asap yang muncul dari dalam gerbong perempuan di stasiun Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Penumpang segera keluar dari dalam gerbong untuk menyelamatkan diri. Kepanikan terjadi di gerbong perempuan hingga ratusan penumpang keluar dari dalam kereta di stasiun Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Para penumpang mengaku mencium bau asap dari dalam gerbong hingga menyebabkan kekhawatiran dan rasa was-was. Peristiwa yang terjadi saat jam padat berangkat kerja pukul 8 pagi tadi menyebabkan perjalanan kereta sempat terganggu. Belum diketahui asal asap dan petugas KAI segera melakukan pemeriksaan dan setelah dinyatakan aman, perjalanan kereta pun kembali dilanjutkan. Sementara itu puluhan penumpang KRL terpaksa melompati palang elektronik yang tidak bisa terbuka akibat kerusakan sistem di stasiun Batu Ceper, Tangerang, Banten malam tadi. Bahkan penumpang harus menggunakan kursi agar bisa melewati palang yang tinggi. Bahkan akibat tingginya palang pintu, penumpang wanita harus menggunakan kursi untuk bisa melewatinya. Video kerusakan ini pun viral, sementara hingga kini belum ada keterangan dari pihak PT KAI akibat insiden tersebut. Ya pemirsa, bukan Nikita Mirzani namanya kalau tidak membuat orang geleng-geleng kepala atau tersenyum simpul. Dalam sidang pembacaan pledoi kemarin, aktris yang terjerat kasus TPPU itu tampil beda dengan berkerudung. Dan Nikita bercanda, ia sedang jadi putri Firaun di ruang sidang. Hari ini aku jadi putri Firaun ya. Karena kemarin aku dibilang tidak sopan, maka hari ini aku berikan kesopanan. Selebritas Nikita Mirzani selalu membuat kejutan di setiap sidang, mulai dari tingkah lakunya hingga gaya berpakaian yang sukses menarik perhatian khalayak. Saat sidang pembelaan atau pledoi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nikita tampil beda dari sidang-sidang sebelumnya, yaitu berpakaian tertutup lengkap dengan kerudung putih. Sambil bercanda, ia mengatakan sedang cosplay menjadi putri Firaun. Salah satu alasan ia berpakaian tertutup hari itu terkait tuntutan jaksa penuntut umum pekan lalu yang memberatkannya karena ia tidak bersikap sopan selama persidangan. Nikita Mirzani didakwa melakukan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang terhadap pemilik produk kecantikan Dr. Reza Gladys. Jaksa menuntut Nikita 11 tahun penjara, namun Nikita tetap menjalani sidang pembelaan dengan senyum meskipun ditambah dengan terik matahari di luar pengadilan yang sedang panas-panasnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Di tempat lain sebelum menempati sel penjara dengan pengamanan super ketat di Nusa Kambangan, Cilacap, aktor Amar Zoni sempat berkirim surat ke Ustaz Dery Sulaiman. Dery Sulaiman melalui akun media sosial pribadinya mengunggah surat yang ditulis Amar Zoni sebelum dipindah ke Pulau Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Surat terdiri dari 3 halaman dengan tulisan tangan Amar Zoni. Namun Dery hanya membacakan halaman pertama yang berisi sanggahan terhadap dirinya yang dituduh sebagai pengedar narkoba. Sementara halaman 2 dan 3 akan dibacakan di pengadilan. Saya bukanlah seorang bandar, saya bukanlah seorang pengedar. Setelah 4 kali ditangkap polisi akibat kasus narkoba, kini aktor Amar Zoni menjadi salah satu penghuni lapas super maksimum security Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Amar bersama 5 narapidana lain digiring dengan penutup kepala dan rantai di kaki. Setibanya di Nusa Kambangan, Amar dijejerkan dengan narapidana lain. Keputusan memindahkan Amar ke Nusa Kambangan setelah ia diduga mengedarkan sabu dan ganja di dalam rutan Salemba, Jakarta Pusat. Pemirsa, proyek pembuatan saluran air di Pos Pengumben Jakarta Barat meresahkan warga sekitar. Selain menyebabkan kemacetan, proyek itu juga memicu debu tebal.
Warga mengeluhkan proyek pembuatan drainase atau saluran air di Jalan Pos Pengumben. Proyek yang dimulai sejak sepekan lalu ini dikerjakan sepanjang 150 meter dari arah Jakarta menuju ke Joglo atau Ciledug. Pekerjaan juga memakan satu lajur dan menimbulkan debu tebal sehingga mengganggu pejalan kaki dan juga pengendara. Lalu bagaimana situasi di Jalan Pos Pengumben Jakarta Barat saat ini? Apalagi saat ini cuaca sedang terik-teriknya ya. Langsung saja kita sapa jurnalis iNews Naura Syafika. Naura, sudah berapa lama proyek galian berjalan? Ya, selamat siang David dan juga pemirsa. Sebelum menjelaskan terkait dengan proyek galian saluran air yang ada di Pos Pengumben Jakarta Barat, saya izin pakai masker terlebih dahulu karena memang di sini debunya yang berterbangan sangat banyak dan juga tebal sekali. Dan saat ini kami berada di Pos Pengumben Jakarta Barat untuk melihat langsung proyek pembuatan saluran air yang sudah berjalan hampir sepekan, di mana untuk proyek ini panjangnya sekitar 150 meter. Dan tidak hanya menyebabkan kemacetan, tapi ini juga menyebabkan debu berterbangan banyak sekali dikarenakan adanya partikel-partikel dari galian yang terkumpul di sini sehingga beberapa kendaraan menyebabkan debu tersebut berterbangan ke sekitar jalanan yang ada di sini. Dan saya akan melihat dan mengasih lihat kepada Anda, pemirsa dan juga David, ini adalah salah satu pipanya yang digunakan untuk galian ini, dan juga untuk galiannya ini memang saat ini sedang tidak dikerjakan. Jadi kita bisa melihat galiannya seperti apa yang saat ini sedang dikerjakan, yang diperkirakan akan selesai di pertengahan bulan Desember mendatang. Dan tidak hanya dari debunya saja yang menyebabkan keluh kesah warga yang ada di sini, ini juga untuk galian ini memakan hampir satu lajur yang menyebabkan khususnya pada pagi hari, kemudian juga sore hari, macet yang dihadapi oleh puluhan ataupun ratusan kendaraan roda 2, kendaraan roda 4, dan juga kendaraan umum yang setiap harinya melintas di jalanan Pos Pengumben Jakarta Barat. Dan memang untuk jalur ini merupakan salah satu jalur yang selalu ramai digunakan oleh para pengguna jalan dari arah Jakarta menuju ke Joglo, menuju ke Ciledug, dan untuk lokasinya ini berada di setelah dari lampu merah Joglo atau lampu merah Pos Pengumben maksud saya, menuju ke arah Joglo dan juga Ciledug. Dan diperkirakan juga untuk saat ini akan diselesaikan di pertengahan bulan Desember, dan pastinya dari warga sudah mengeluhkan dengan adanya debu yang sangat tebal. Ini sangat mengganggu sekali baik dari pengguna kendaraan roda 2, kemudian juga pengguna atau pejalan kaki yang berada di sini, sehingga saya dari tadi tidak melihat juga banyaknya pejalan kaki yang ada di sini. Dan saat ini untuk Anda yang mungkin selalu melintas di jalanan Pos Pengumben Jakarta Barat, saya sarankan untuk menggunakan masker seperti ini, karena ini sangat mengganggu sekali untuk debunya, mengingat juga di beberapa akhir bulan ini banyak sekali masyarakat Indonesia yang terpapar baik dari ISPA, kemudian juga virus-virus lainnya, sehingga ini sangat mengganggu sekali. Kemudian dari pemerintah setempat, yaitu khususnya Jakarta Barat, ini masih belum memberikan solusi terkait dengan adanya galian ini, apakah akan bisa diselesaikan lebih cepat atau mungkin solusi lainnya yang bisa diterima oleh masyarakat saat ini. Sementara itu, David. Ya, Naura Syafika, terima kasih untuk laporannya. Selamat bertugas kembali.